Iwan Istianto. Beri tepuk tangan yang meriah. Kak Iwan. Ya, silakan Kak Iwan. Baik, mengoreksi sedikit dari Kak Iwan ini juga berpengalaman di bidang desainer grafis, juga pernah menjual produk makanan juga freelance. Betul Kak Iwan? Betul sekali ya. Untuk produk makanannya nih kira-kira apa sih dulu yang Dulu? dipasarkan? Popcorn. Jadi waktu SMK kelas 2 ya. Popcorn. Sudah. Itu secara offline atau dititipkan atau online? Sebenarnya juga online juga offline juga. Cuma tidak saya lanjutkan karena fokusnya di bisnis dulu. Dan Kak Iwan ini juga banyak mendapat penghargaan ya yang pernah diperoleh. Di antaranya Kak Iwan ini pernah menjadi juara 3 bisnis plan di Police tahun 2020. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Iwan. Selain itu beliau juga mendapat penghargaan di Teknopreneur Muda Pemula tahun 2019. Untuk itu Kak Iwan bisa dimulai menjelaskan materinya tentang usahanya, yaitu kayu cilik atau galeri art. Tepuk tangannya yang meriah untuk kayu cilik. Ya, terima kasih Kak Nova dan Kak Akmal ya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di sini. PPT-nya di sana. Oh sudah. Oke, sebelumnya di sini saya minta feedbacknya teman-teman yang sedang daring. Di sini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, bisa jawab di kolom chat. Terdengar dengan jelas ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kakak panitia penyelenggara yang telah berkenan mengundang saya untuk sharing-sharing di sini. Di sini kita sifatnya sharing ya, jadi sama-sama belajarnya. Saya pun juga di sini sama-sama belajarnya, juga tidak bermaksud apa-apa. Baik, langsung saja. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Iwan Istianto. Alamat barker saya atau alamat workshop saya itu ada di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Kalau di Google Map itu ada di Galeri Art Custom Souvenir. Riwayat pendidikan saya itu di TK Darmanta Jati, lalu SD Negeri Jati, SMP Negeri 1 Tarokan, SMK Negeri 1 Grogol. Saya lulusan tahun 2019. Saya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan sekarang saya sedang menjalankan studi saya di Politeknik Negeri Madiun, Prodi Teknik Komputer Kontrol. Nah, selanjutnya riwayat organisasi yang pernah saya ikuti, saya tergabung dalam organisasi OSIS SMK Negeri 1 Grogol tahun 2016, dari dua periode 2016-17 lalu 17-18. Dan saya juga aktif di Gerakan Pramuka Pangkalan SMK Negeri 1 Grogol, Ambulan Jaya Sekaraji. Dan dulu waktu 2016-17 saya diamanai untuk menjadi wakil pradana. Dan di tahun 2017-18 saya diamanai untuk menjadi pradana di Ambulan Jaya Sekaraji. Setelah itu riwayat pekerjaan atau yang pernah saya lakukan. Jadi dulu waktu saya kelas 1 SMK dari kelas 10 ya, itu saya menjalankan bisnis multi level marketing atau MLM. Untuk apa itu multi level marketing, teman-teman bisa cari di Google ya. Dan juga saya freelance atau melayani jasa desain dari rumah, jadi tidak harus ketemuan. Pesannya lewat HP dulu. Setelah itu kelas 2 itu saya melamar pekerjaan di salah satu ruko di SMK. Sebelahnya SMA Grogol. Mungkin teman-teman ketika pernah ketemu saya, mungkin itu saya itu sebagai desainer dan jasa pengetikan di situ. Dan sekarang itu saya sedang menjalani bisnis di kayu cilik dan juga sedang menjalani studi saya di Politeknik Negeri Madiun. Mungkin cukup itu ya perkenalannya. Untuk lebih jelasnya bisa saya ada video menarik nih, bisa untuk operator bisa dinyalakan.
Videonya sudah bisa. Bisa nggak? Produk milenial dan kekinian, di antaranya sumber kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Wijanto, mahasiswa Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Pati Angkatan 2013. Bisnis yang saya jalankan yaitu membuat handcraft atau kerajinan tangan berbahan dasar limbah kayu dengan brand kayu ini. Bisnis ini saya jalankan sejak tahun 2012, tepatnya saat saya masih kelas 3 SMA. Berawal dari melihat limbah kayu yang kurang dimanfaatkan secara maksimal, membuat saya ingin membuat produk dari limbah kayu yang kekinian di era milenial ini. Kayu ini mengubah limbah kayu yang didapat dari wilayah lokal menjadi produk-produk milenial dan kekinian, di antaranya souvenir kayu, merchandise kayu, perabotan kayu, bingkisan kayu, kado ulang tahun, dan lain-lain. Produk yang kami buat tersedia dalam berbagai jenis desain dan model. Inovasi mengikuti perkembangan zaman dengan sentuhan seni kayu dan desain grafis, membuat produk ini lebih menarik dan memiliki ciri khas tersendiri di dalamnya. Untuk mempermudah customer mendapatkan produk kami hadir di beberapa platform digital seperti Marketplace, Bukalapak, Shopee, sosial media seperti Instagram, Facebook, dan website landing page lainnya. Dengan adanya platform digital ini, customer dapat mudah memesan produk, melihat produk, daftar produk, katalog produk, sampai harga produk. Semua bisa dilakukan melalui genggaman. Jadi, customer cukup duduk manis di rumah, tak perlu repot lagi, dan mudah sekali dalam pemesanan. Produk akan datang sendiri langsung ke tangan customer dengan baik. Menariknya produk kami, jika dibanding dengan produk lainnya, kami sediakan pelayanan full service, free design sampai sesuai, dan kami sediakan beberapa dan bikin baper bagi anak-anak muda. Produk
kayu yang baik dan bagus, tak lepas dari proses dan quality control yang berlapis, mulai dari pemilahan bahan, mengadai produk, membuat produk, pengawasan, sampai finishing. Semua dilakukan dengan teliti dan tekun. Terbuka dalam menerima kritik dan saran customer adalah pembelajaran bagi kami untuk para produk yang berbeda kedepannya. Bukan hanya sekedar uang yang menarik, tapi kebahagiaan kami melihat customer senang puas buat emas bagi kami. Itu semangat penyelenggaraan produk inovasi dan saya bersama kali lanjutkan inovasi kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya tentang usaha yang saya jalankan sekarang. Jadi saya itu bisnisnya itu di bidang craft atau kerajinan kayu. Itu ya namanya di tadi yang di Desa Jati, Kelurahan Taronan, Kabupaten Kediri. Mungkin teman-teman kalau lewat ke Desa Jati bisa mampir ke bakar kami atau workshop kami. Baik, jadi penjualan di sini kita bahasnya nanti kita kan membahas tentang kewirausahaan ya, bagaimana cara membuat produknya sampai menjualkannya. Tadi sebelumnya Pak Sen itu yang bisnis kantor Pak, kalau di saya itu bisnisnya kayu jeli. Nah, di sini nanti yang ingin saya sharingkan itu bagaimana caranya menjualnya. Kalau di saya itu kan penjualan fullnya kita bermainnya di online atau media online, jadi kita memakainya juga media online juga. Nah, jadi nanti kita membahasnya full kita di online. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk kita sebelum jualan di online? Banyak sekali teman-teman, mungkin kita sepantaran yang sudah mulai jualan di online, tapi kurang laris atau mungkin masih kurang. Nah, sebenarnya kita bisa loh meningkatkan penjualan kita di online. Namanya kita nanti akan membahas yakni itu ada dua, bagaimana sih cara mengambil gambar produk dan juga bagaimana cara pemasarannya. Mengapa kok pengambilan gambar produk itu sangat penting? Karena yang jelas kita kan bermainnya di online ya. Jadi apa itu? Jadi pertama kali customer melihat produk itu juga melalui foto produk. Jadi kalau foto produk kita menarik, itu akan meningkatkan brand produk kita dan juga customer itu juga akan lebih percaya. Karena jujur kalau sebelumnya kita foto produknya itu seperti ini. Jadi sebelum saya mengenal teknik fotografi yang baik, itu foto produknya seperti ini. Jadi sangat kurang menarik. Nah, orang pun kalau mau melihat online, misal mau lihat Facebook, kalau dengan fotografi seperti ini, mungkin pasti potensi keskip itu pasti ada. Karena apa? Produknya yang jelas foto produknya ini kurang menarik. Dan juga ini sangat membosankan karena ini dari segi komposisi juga ini kurang baik, lalu dan juga dari pencahayaan pun juga kurang. Nah, pasti nanti potensi keskip pembeli. Padahal kita kan inginnya pembeli itu mau mampir ke toko kita. Jadi yaitu kita harus berusaha bagaimana sih cara membuat foto produk yang menarik. Nah, sekali lagi ini dulu ya, jadi sebelum kita menggunakan teknik fotografi yang baik. Nah, yang saya gunakan itu sebenarnya memakai alat-alat yang sederhana. Cuman kita tekniknya itu ada 3, yaitu bagaimana cara kita mengatur cahaya, komposisi, sama sudut pandang kamera. Ini bisa kita pakai dengan alat yang sederhana pula. Jadi nggak harus menggunakan alat-alat yang high class atau harus pakai kamera apa, pakai kamera sekian-sekian, harus pakai budget sekian-sekian. Jadi nggak harus. Teman-teman bisa menggunakan alat sederhana, bisa pakai smartphone, paling nggak smartphone juga bisa. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kita menggunakan kamera smartphone? Nah, jujur ini pakai smartphone ya teman-teman, tapi ini lebih hasilnya itu lebih soft daripada yang sebelumnya.
karena ini lebih tertata. Jadi dari segi pencahayaan dan juga komposisi. Nah kalau di pencahayaan ini saya lebih senang itu pakai cahaya matahari teman-teman. Karena apa? Cahaya matahari yang jelas itu gratis, kita nggak bayar. Tapi cahaya matahari yang bagus untuk fotografi atau foto produk, kalau kita inginnya fotonya di order ya, itu di antara pukul 3 sore itu sampai pukul 5. Itu cahayanya lebih soft daripada pagi. Jadi kalau teman-teman punya produk, ingin hasilnya itu lebih soft atau lebih jelas dan juga hasilnya, pokoknya itu kalau mata memandang produk itu semakin ngiler gitu. Kita kan inginnya customer itu melihat produk kita itu ngiler dulu, baru kita hajar di teknik closing nanti. Nah, kesan gambar pertama itu harus menarik teman-teman kalau kita bermain di online. Nah jadi ini pun komposisi juga sederhana karena ini kan produknya kayu ya teman. Jadi saya inginnya itu produk kayu ini lebih natural dan juga saya mendukungnya dengan background kayu juga dan juga berbatuan sama dedaunan gitu. Biar kesannya natural itu dapat gitu. Kalau teman-teman produknya makanan gimana? Yang produk-produk kecil kayak misal katakanlah produk kecil makanan, tentu kita harus punya ciri khas tersendiri ya dari segi baik foto produk atau dari soal rasa. Karena apa? Kembali pentingnya fotografi tadi, kita pembeli itu nggak mungkin merasakan makanan sampai kalau belum membeli. Bagaimana cara membeli kalau itu melihat foto produknya aja kurang menarik? Pasti si pembeli itu pasti akan men-skipnya. Nah harapannya ini dengan cara sederhana seperti ini, tapi kita hasilnya maksimal. Nah kembali lagi, bagaimana cara maksimal kita jika produknya kecil? Kalau pengen teman-teman itu produknya kecil, lalu pengennya sisinya itu agak jadi kayak studio gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan kayak studio mini seperti ini. Jadi studio mini ini sangat membantu ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan ini di toko-toko foto ya. Bisa juga di e-commerce seperti Shopee juga bisa. Harganya pun juga sangat terjangkau, sekitar 20.000 kemarin saya beli. Nah kalau teman-teman nggak mau beli gimana? Bisa membuat sendiri pakai kertas. Nah ini saya sarankan kalau pakai kertas itu menggunakan kertas foto ya. Jadi itu agak lebih terkesan dan glosinya. Jadi kalau cahaya itu menerpa si kertas itu akan memantulkan ke seluruh produk. Jadi lebih kesan cahaya itu lebih menyeluruh. Nah kalau di yang studio foto mini yang sebelumnya itu kita sudah tidak perlu lagi flash karena di situ sudah cukup karena kita sudah mendapatkan flash. Jadi itu sangat membantu kita. Nah sekali lagi ini dari arah yang sederhana kita bisa menghasilkan foto produk yang lebih baik lagi. Jadi yang sebelum menggunakan teknik foto produk. Nah jadi itu. Nah ini bermain outdoor ya jadi teman-teman. Ini juga sama. Ini memakai outdoor. Lalu lightingnya menggunakan matahari sama. Karena gratis ya teman-teman. Jadi bisa kita maksimalkan. Dan juga sudut pandangnya pun kita juga sudah atur. Jadi jangan asal menjepret ya. Usahakan komposisinya itu pas. Dan seperti itu. Ini bagaimana sih cara kita menjual online gitu. Nah, pokoknya selagi kita aktif, kreatif dan bersungguh-sungguh, pasti kita bisa melakukan sesuatu hal dengan hasil yang maksimal. Nah, mungkin nih teman-teman sampai di foto produk ini ada yang ingin ditanyakan atau disaring-saringkan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kak Nova mungkin bertanya atau Kak Akmal? Ingin bertanya-tanya di sini. Iya. Silakan disampaikan ke Akmal. Gimana? Santai aja ya. Silakan Santai. silakan bertanya ini bebas. Bagaimana awal motivasi Kak Iwan itu membuka usaha kayu cilik? Oh iya, jadi ini sebenarnya pertanyaan agak menyimpang ya. Tadi kan bahasnya foto produk. Oke baik, saya jawab ya. Dulu itu saya itu dari mulai mbah saya, bapak saya itu sebenarnya tukang kayu. Tapi limbah-limbahnya itu limbah yang kecil itu loh. Itu agak berserakan. Biasanya dipakai bagian bakar gitu loh.
Nah, di situ saya mulai melihat itu gimana caranya itu kayu-kayu yang kecil-kecil itu bisa lebih bermanfaat lah. Terus saya melihat suatu postingan basicnya saya akan limbah itu. Ya hasilnya kita menerapkan teknik desain grafis dan juga teknik kayu itu. Jadi hasilnya ya yaitu produk dari kayu cilik itu. Jadi seperti itu inovasinya. Mungkin dari Kak Nova ada yang ditanyakan kembali. Dari teman-teman dulu deh yang di sini pengen tanya-tanya enggak nih dari materi yang sudah setelah Tidak apa-apa, santai. Atau mungkin Enak, yang melalui online bisa bertanya. ya Oke. yang melalui Google Meet silakan diajukan pertanyaannya, nggak apa-apa, bertanya aja lewat kolom komentar. Belum ada ya? Saya lanjut Iya. aja. PPT-nya. PPT. Oke, kalau belum ada, saya lanjut. Nanti kita sudah sampai bagaimana cara kita mengambil produk yang menarik. Itu bisa berdasarkan pengalaman saya. Karena saya itu menjualnya yang full di online. Jadi diusahakan foto produk harus menarik. Penting menjual produk. Benar. Nah, tadi kita sudah di online ya, maaf, kita sudah di foto produk ya. Lalu bagaimana cara kita menjualnya? Biar paling enggak customer itu langsung beli gitu loh. Nggak usah banyak mikir lagi, langsung beli. Jadi meskipun dia nggak butuh pun dia mau beli. Jadi kita menjualnya di online itu kayak gimana? Kita masuk di pembahasan. Nah, kita masuk di pembahasan online marketing. Nah sebelumnya di sini mungkin saya tanya dulu ke moderator atau Kak Akmal. Sebenarnya sudah tahu apa itu online marketing? Jadi saya sendiri belum ya tahu Kak. Oh belum tahu ya. Dari Kak Nova? Ya, kalau menurut saya online marketing itu ada. Monggo dijelaskan saja. Monggo dijelaskan saja oleh Kak Iwan. Oke baik, ini saya jelaskan ya. Jadi online marketing itu sebenarnya cara mudahnya kita memahami. Jadi pokoknya produk kita yang kita pegang, bagaimana cara kita produk ini kita jualnya melalui platform online. Jadi kayak sosial media, e-commerce. Contohnya sosial media itu apa? Facebook, Instagram. Kalau e-commerce itu ya Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Pokoknya barang yang kita jual melalui online itu kita bisa sebutnya online marketing. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita jualnya di online? Nah, tentu marketnya luas. Karena apa? Market itu pasar ya teman. Jadi hampir setiap orang itu nggak mungkin nggak pegang HP, pasti pegang HP. Nah itu bisa kita jadikan celah untuk kita memasarkan. Jadi teman-teman pasti punya Facebook semua. Karena adik saya pun juga punya, meskipun kecil ya punya. Jadi paling nggak marketnya pun luas dari mulai jangka usia sekian sampai yang tua pun juga kadang Facebookan. Nah itu bisa jadikan market kita, marketnya luas dan juga next. Nah, dan juga mudah dan hemat. Maksudnya apa? Kan online itu termasuk mudah ya teman-teman. Jadi hemat juga. Karena apa? Kalau di offline kita harus menyiapkan banner dan kita menyiapkan tempat atau menyiapkan ruko. Nah kalau kita di online itu bisa kita pangkas, bisa kita lebih hemat lagi karena kita kan platformnya melalui online, jadi nggak memerlukan suatu tempat offline untuk berjualan. Nah dan juga lebih efisien, baik efisien waktu, efisien tenaga kita, dan barang jualan di Facebook itu pasti akan men-scroll. Karena apa? Di Facebook itu dan Instagram itu banyak orang curhat dan eksis dan juga orang gabut. Jadi ketika nggak melakukan apa-apa pasti buka Facebook aja gitu aja. Udah. Nah, sebenarnya kayak gini. Nah,
ini ready harga 30.000, ini iklannya aja kayak bukannya aneh, tapi menurut saya kurang pas. Jadi terlalu singkat juga iya. Naik. Nah, terlalu singkat dan terlalu langsung menjual. Padahal kan di Facebook kan tempatnya orang jual, langsung dijual itu nggak mau tuh. Nah, karena apa ya tadi kembali 95% orang tidak mau dijualin di Facebook. Ini fakta, karena saya pun jujur kalau melihat orang itu langsung scroll. Karena pokoknya kurang menarik saya scroll gitu. Nah, solusinya gimana teman-teman? Biar paling enggak orang itu mau melihat iklan kita. Jadi bisa kita gunakan teknik copywriting atau bagaimana cara kita menulis iklan. Teman-teman punya produk misal makanan, itu bisa dijadikan untuk bahan untuk penulisan. Teman-teman bisa gunakan kayak semacam curhat gitu, kayak storytelling. Itu lebih menarik daripada kita hanya melontarkan langsung harga. Jujur kalau kita bermainnya di online, kalau langsung memberikan harga, misal jual apa langsung harga sekian, itu kalau dia nggak butuh, itu pasti akan di-scroll. Nah, itu jujur ya, saya pun kadang juga gitu. Terus kalau kita menggunakan teknik copywriting atau gunakan storytelling, paling nggak itu si calon customer itu pasti akan membaca terlebih dahulu. Nah, tapi nanti di sini kembali lagi di sini. Nah, di teknik copywriting itu di situ sebenarnya sudah ada teknik jualannya, kayak misal bahan yang dipakai, lalu keistimewaannya, itu sebenarnya sudah ada. Tapi secara tidak langsung kan kita ya semacam saja sama iklan. Cuman ini lebih halus, jadi kayak promosi tapi tidak seperti promosi. Dan juga jangan lupa di situ ada kontak person. Kontak person bisa memakai WA, juga bisa memakai landing page. Kalau saya memakai landing page, jangan spam produk juga. Jadi usahakan foto produk yang bagus, 1 atau 2 gitu, pokoknya yang bagus. Setelah itu baru kita dukung dengan storytelling seperti tadi. Misal kayak gini, bisa menggunakan puisi, bisa menggunakan kata-kata yang indah kayak gitu. Teman-teman si calon customer itu pasti paling enggak itu mau baca dulu. Karena 95% itu kalau orang mau baca dulu pasti potensi beli itu lebih banyak daripada orang yang langsung di scroll atau di skip. Pasti kayak gini tuh pasti kalau orang nggak butuh pun juga bisa potensi pengen kayak gitu. Nah, nggak harus lagi foto produk juga. Teman-teman bisa selingi dengan aktivitas kita. Jadi kayak sambil belanja itu bisa kita upload, waktu ngerjain bisa kita upload. Jadi kita lebih sering-sering eksis saja. Waktu packing bisa kita upload. Jadi kayak gini contohnya. Nah, ini waktu proses bisa kita upload, waktu packing bisa kita upload kayak gitu. Nah, kayak gini. Karena apa? Semakin kita eksis, semakin kita laris. Bahwa eksis, bahwa laris. Barang siapa yang eksis, maka dia akan laris. Nah, gitu. Nah, jadi sering-sering kasih sadar. Nah, terus bagaimana cara customer itu yakin pada produk kita? Dengan konten testimoni. Testimoni itu apa? Testimoni itu feedback, semacam feedback itu feedback pada pembeli yang sebelumnya. Jadi kalau pembeli sebelumnya itu sudah beli produk kita, itu bisa kita tanya, Kak gimana Kak? Misal produknya bisa kita tanya, terus kita screenshot bisa kita jadikan untuk testimoni pendukung untuk biar customer itu lebih percaya pada produk kita. Nah, sekali lagi ini main online ya, jadi kita harus berusaha meyakinkan customer hanya melalui gambar. Karena apa? Customer kan nggak mungkin melihat barangnya. Beda lagi kalau kita di supermarket maksudnya supermall. Di supermarket itu kita kan bisa melihat barang, tapi kalau di online kita nggak. Bisanya apa ya? Melalui foto produk dan juga bagaimana cara kita meyakinkan itu juga bisa menggunakan yaitu testimoni. Nah, ini kalau orang sudah mulai kepo ya. Jadi kalau tadi itu caranya kita storytelling sudah menarik, terus foto produk kita menarik, lalu apa tadi? Foto produk sudah menarik, lalu ada testimoninya, nanti potensi closing itu pasti ada. Nah, waktu di closing ini sebelumnya
jangan kita sebutkan harga dulu, kita sebutkan apa itu deskripsinya produk kita, misal kayak ukuran berapa. Kalau saya kan ukuran, misal ukuran berapa kali berapa, terus bahannya dipakai, kayunya jenis apa, dan kayak gitu. Itu lebih kita detailkan aja. Terus jadi kita ajak interaksi dulu si customernya atau pembeli, kita ajak interaksi, baru kita langsung kita sebutkan di harga. Karena apa? Kalau kita langsung sebutkan harga, kalau customer itu merasa mahal, itu potensinya nggak akan beli, jadi langsung kena harga. Tapi kalau kita ajak interaksi dulu, kayak produknya kualitasnya bagaimana, jadi teman-teman apa itu customer itu pasti pikir lagi, wah ini menarik produknya karena bahannya ini, harganya pun kalau masalah harga sebenarnya harga mahal dan murah itu sebenarnya relatif, tergantung dari si customer, bagaimana cara kita meyakinkan. Gimana? Nah ini kalau sudah terproses berarti langsung kirim produk, kirim foto, langsung kita proses gitu aja. Nah prinsipnya kalau kita jualan di online, kalau di sharing-sharing dahulu ya, baru sharing-sharing kemudian. Jadi jangan kita langsung sharing, padahal kita belum sharing. Padahal kalau kita sering sharing, kita sering eksis di WA maupun di Facebook, kita bisa langsung potensi sharing itu pasti ada. Pokoknya kita selalu berlatih aja terus-menerus, dan polanya itu nanti pasti ada. Karena jujur saya itu dulu sangat sering sekali, saya juga penghobi eksis ya. Jadi mungkin teman-teman yang menyimpan nomor WA saya, mungkin setiap hari upload apa itu upload aktivitas itu ya itu tujuannya. Jadi polanya itu sama. Jadi pokoknya kita sering eksis dan juga nanti insya Allah akan habis. Nah, jadi itu ya dari pemasaran produk. Mungkin di sini ada yang ingin kita sharing-sharingkan. Mungkin dari yang melalui platform Meet ada yang ingin ditanyakan. Oh mungkin ada yang sudah memulai bisnis. Halo. Sebetulnya di teman-teman kita ini ada kayak yang buka bisnis online. Wah ada. Siapa? Bisa dong menunjukkan dirinya yang biasanya jualan online. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Siapa? Sama. Jadi apa itu wirausaha itu nggak boleh malu ya. Kalau dikatakan bapak kepala sekolah Pak Alvin itu kita harus berani. Karena SMK kan didikannya kita harus bisa bekerja dan kita berwirausaha. Nah, teman-teman coba dong ditunjukkan angkat-angkat aja wes, angkat-angkat aja. Karena baru korek. Ada sekitar 3 anak sudah banyak ya. Bisnis apa? Jualan apa? Jualan apa Kak? Coba disebutkan Kak Auril. Reseller. Sama dulu saya itu juga pertama kali itu juga pernah jadi reseller gitu, jual-jual apapun, makanya kita jual gitu. Mungkin di teman-teman di Google Meet ada yang ingin dicari atau sudah punya bisnis. Ada enggak nih teman-teman yang ada di Google Meet yang sudah membuka bisnis online? Biasanya kan banyak itu yang jualan online. Atau yang sudah punya bisnis bisa berbagi sharing sama teman-teman. Di sini sifatnya sharing ya, saya pun juga sama-sama belajarnya, jadi belum ahli juga. Nanti kalau berani ada voucher. Ada e-voucher dari Bisa ditukar dengan produk. Ini beneran loh guys.